Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Pemirsa, selamat datang kembali di channel AA Guru Tigarut. Kita akan menyaksikan birthday boy umur 65 masih happy birthday Joko Widodo, yang mana kemarin banyak sekali para termul itu yang memberikan narasi. Bukan dari saya loh ini ya, ini para termul sendiri yang mengatakan bahwa Roy Suryo dan Dr. Tifa itu akan dijadikan kado untuk Jokowi. Dan kebetulan ulang tahunnya hari Ahad ini tanggal 21 Juni, kan jadi tahu ulang tahunnya Jokowi yang ke-65. Sebel nanti dan Roy Suryo tidak bisa ditangkap sebelum ulang tahun itu kecuali tanggal 19 kemarin, hari Jumat. Jadi kalau ditangkapnya hari Senin itu sudah lewat, basi ya, jadi kado basi. Ditangkapnya dari bulan Januari lalu atau dari tahun lalu, kelamaan buat ulang tahunnya Jokowi itu. Jadi ditangkapnya kemarin. Nah ini ya bukan narasi saya, sekali lagi saya katakan, ini narasinya para termul. Dan mereka itu seolah-olah fine begitu ya, hukum diperlakukan seperti ini. Baik, tapi kita akan menyaksikan nih, dan beberapanya sudah kita saksikan tadi ya, bahwa beberapa orang itu bersedia pasang badan untuk menjamin Roy Suryo dan Dr. Tifa sehingga mereka dilakukan hanya tahanan rumah atau tahanan kota, jadi supaya tidak masuk rutan. Dan ini sedang diupayakan, dan itu termasuk salah satu upaya hukum, bukan politik, bukan upaya politik. Jadi apa yang ingin saya buka di sini atau apa yang ingin dibahas, bahwa kado haramnya Jokowi besok lusa mungkin diambil lagi. Nah, jadi ini kado cuman dipinjemin doang. Dipinjemin doang sama Jokowi. Nah ini ingin saya bahas karena pada akhirnya di dalam suasana atau di dalam situasi sulit, harapan itulah yang menjadikan kita semangat ya. Makanya ada gebrak aja lagi di awal tadi, yuk semangat lah, insya Allah Dr. Tifa dan Roy Suryo besok dilepaskan, insya Allah, mudah-mudahan. Secercah harapan terbuka, dan harapan ini kita buka lebar. Nah, tambah lagi ada potensi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyidik saat penangkapan atau penjemputan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Nanti akan membahas itu siapa? Pak siapa itu? Masya Allah, nanti adalah ya Susno Duaji. Nah itu yang akan membahas adalah Pak Susno Duaji, dan akan ada pula dari Pak Abdul Ghafur Sangaji. Juga nanti di akhir ada Pak Khosiruddin yang mengatakan bahwa banyak sekali orang tokoh-tokoh besar yang berani menjamin Roy Suryo dan kawan-kawan. Sekarang kita saksikan dulu sedikit saja ya, yang mungkin ini ulang tahun terakhirnya nih. Itu mungkin atau doa ya. Doakanlah ya, gak apa-apa lah biar cepet. Kejut-kejut nanti semua para termul itu kalau ini ulang tahun terakhirnya Jokodok. Kita saksikan dulu nih sebentar saja, yang gak usah lama-lama, biar kita tahu. Waduh. Jadi ini yang katanya kaum 52% yang datang cuma segini. Ini masa uprit atuh. Udah dimulai aja biar Seuprit yang datang ke segini mah. Mengklaim 52% pret. Aduh. Monggo ibu-ibu bisa ibu-ibu yang potong. Silakan. Silakan Bu.
dibagi. Langsung dibagi. Coba tanya Pak Susno. Pak Baik. Susno, Itu ya ulang tahunnya. Ya suka-suka lah. Lawong ada ada panitia aja ya. Ya, itu mana turun kejaksaan, mana turun KPK audit duitnya Jokowi itu. Woi, tiap hari bagi kaos itu udah jelas. Apa gaji mantan presiden itu sanggup untuk melakukan hajatan tiap hari? Ya, ya jangan tanya saya. Aduh, belum lagi para termul yang datang. Oke lah, itu cuma biar tahu saja ya. Begitulah Joko Widodo tuh. Psycho sebenarnya, psikopat dia tuh. Psikopat. Termasuk para termulnya, termasuk Polda Metro Jaya lah udah kagok baik aing mah. Si Iman sama si Budi itu. Nah, kita kita saksikan sekarang ini Pak Susno Duaji di dalam pendapatnya mengenai penangkapan yang kemarin ya. Bagaimana? Ini ada dua termin. Yang termin pertama dan kedua itu tidak lama sebetulnya dan ini saya loncat saja ya, yang lain-lainnya saya skip. Kita saksikan. jadi menurut Anda penangkapan atau penetapan tersangka Dero dan juga Tifa sudah sesuai prosedur atau tidak? Baik, kalau kita mendengar dari penjelasan Polda Metro ya, bahwa ini penangkapan ini dilakukan dalam rangka untuk kepentingan penyerahan ya. Penyerahan berkas, karena tahap kedua itu setelah ada P21 yang diserahkan itu adalah pertama berkas, kedua tersangka, ketiga barang bukti. Nah, untuk tersangka ini ada berbagai cara menyerahkannya, bisa dipanggil, bisa juga ditangkap. Nah, ditangkap tapi kita tidak tahu apakah kelanjutan penangkapan ini ke penahanan atau tidak. Karena misalnya 1 kali 24 jam dia bisa saja ditangkap, selesai ditangkap diserahkan ke penuntut umum. Di penuntut umum kita tidak tahu apakah ini akan ditahan, apakah akan dibebaskan. Karena Polri tidak boleh campur tangan lagi, 100% kewenangan itu ada pada penuntut umum. Tidak boleh dicampuri, penuntut umum bisa tidak menahan, dan bisa juga setelah dia pelajari lebih lanjut, dia menghentikan penuntutan. Bisa. Nah, oke. Bisa, jadi ini kemudian seseorang yang ditangkap, bahkan seseorang yang ditahan, itu kita harus hormati azas praduga tak bersalah. Betul. Dia belum dikatakan bersalah. Nah, sampai tingkat penuntutan pun belum bersalah, masih ada kebebasan untuk jaksa selaku penuntut umum menghentikan penuntutan. Masih bisa. Kemudian bisa juga jaksa mengatakan tidak perlu kami selama sidang untuk dia ditahan. Karena melihat perilaku dia selama disidik, dia bagus, tidak ditahan. Nah, tentang mengapa tidak dipanggil saja diserahkan, mengapa harus ditangkap? Nah, ini yang bisa menjawab adalah Polda Metro. Dia punya kepentingan subjektif ya, kita tidak bisa. Saya tidak bisa mendahului, ini karena begini-begini, karena saya ini sudah pensiun gitu, udah 14 tahun, nggak tahu lagi kita apa pertimbangannya. Tapi begitulah ceritanya. Baik, Bentar ya, sebelum lanjut lagi nih. Ini ada poin-poin yang menarik. Ini harus dilihat ya. Satu, bahwa yang sudah menjadi kepastian yang namanya penangkapan kemarin atau penjemputan kemarin atau apapun itu namanya terserah ya, yang jelas diperlakukan tidak lebih manusiawi daripada para koruptor itu, siapa Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa itu menurut penjelasan dari kepolisian itu sendiri adalah untuk kepentingan penyerahan, dalam pengertian bahwa ini bukan dalam status penangkapan untuk ditahan oleh kepolisian. Ini untuk diserahkan kepada kejaksaan. Begitu. Nah, apabila sudah masuk ke dalam kejaksaan, karena memang yang dilimpahkan itu diantaranya berkas, tersangka, dan barang bukti. Dan yang kita bahas di sini adalah dalam proses penyerahan tersangka. Nah, itu prosesnya bisa dipanggil, bisa ditangkap. Yang mana yang dipilih oleh kepolisian adalah ditangkap. Ini yang menjadi permasalahan. Kenapa tidak dipanggil, tidak diperlakukan secara manusiawi? Makanya saya katakan tadi, lah kok Dr. Tifa dan Mas Roy ini kok tidak diperlakukan lebih manusiawi daripada para koruptor? Begitu. Padahal dipanggil pun bisa, dengan cara dipanggil bisa, tapi kenapa tidak? Nah, cuma itu kan yang terjadi sudah faktanya dia ditangkap.
ditangkap itu tadi kembali kepada kepentingan awalnya, yaitu untuk penyerahan. Nah ini nanti ya diserahkan kemana? Kejaksaan. Nah kejaksaan punya dua pilihan, apakah ditahan, apakah dibebaskan. Nah akan kita lihat itu nanti. Kalau memang betul kemarin bukan cuma omong-omong bahwa ini untuk pelimpahan. Jadi ada harapan nih. Ya kalau buat kejaksaan mudah-mudahan tidak usah pakai jaminan-jaminan. Dibebaskan langsung. Oleh siapa? Oleh kejaksaan. Ya dibebaskan dalam pengertian status tahanannya. Meskipun proses hukumnya berlanjut. Dan ada nih yang penting di sini, hormati azas praduga tak bersalah. Ini kan yang suka digembar-gemborkan sama para termul tuh. Ya. Pak Jokowi harus ada asas praduga tak bersalah. Giliran Roy Suryo udah kayak penjahat aja. Yang mana yang jelas-jelas penjahat itu di depan hukum ya. Ini sudah inkrah si Risman Rasman Nasution sama si Sylvester Matutina. Mana tuh? Kagak ada. Ya, itu hormati asas praduga tak bersalah. Ini kalau mau konsisten ya begitu adanya. Begitu. Kemudian nanti kalau misalkan memang oleh jaksa masih diteruskan nih ya, jaksanya tidak melihat ini ada permasalahan di dalam proses penyerahannya, bisa disidang. Sidangnya pun ya tak perlu ditahan juga. Begitu. Makanya ini ada orang-orang yang mau menjamin masa sih tidak dilihat oleh kejaksaan ya. Cuman ada yang menarik dari Pak Sustu Dwaji tadi ditanyakan kenapa kok ditahan. Jadi kembali lagi kepada yang tadi kan, kenapa ditahan tidak dipanggil? Katanya itu karena saya tidak bisa komentar karena di situ ada peran subjektifnya penyidik. Nah, padahal di dalam KUHP baru ini yang Pak Susno belum update. Di dalam KUHP yang baru ini subjektif ini tidak boleh ada. Ya, subjektif itu tidak boleh ada. Yang boleh di situ adalah indikasi-indikasinya harus ada. Jadi tidak boleh penyidik itu ini kira-kiranya takut kabur, nggak boleh. Makanya itu dipermasalahkan di dalam KUHP baru. Tapi kita tahu sudah dari awal kepolisian itu bilang seenaknya menetapkan hukum kepada Roy Suryo dan kawan-kawan. Kenapa? Karena mereka bilang atas KUHP lama dan KUHP baru. Jadi bisa jadi dalam permasalahan penangkapan ini mereka ngambil KUHP lama. Itulah yang saya katakan menghancurkan sendi-sendi kepastian hukum. Begitu. Ini mah ada-ada aja ya. Jangan komentar rambut saya ini. Saya belum styling. Kita lanjutkan dulu nih. Penangkapan dan penahanan ini kan harus dilihat secara komprehensif dari perjalanan peristiwa pidana ini. Pak Jokowi melaporkan tanggal 30 April sampai hari ini kami sudah hitung 414 hari. Baru kemudian ditangkap dan ditahan. Kemudian kalau kita hitung dari pengumuman pengumuman tersangka tanggal 7 November 2025 sampai hari ini sudah 224 hari. Makanya kenapa tidak dilakukan penahanan dari awal? Ini sekaligus saya bantah pernyataan dari tim relawan Pak Jokowi ya. Itu demi alasan hukum di mana kalau dilakukan penahanan dari awal maka penyidik terikat pada rentan waktu yang diatur di dalam KUHP yaitu 120 hari, 20 perpanjang 40, perpanjang lagi 30, perpanjang lagi 30. Jadi total penahanan itu hanya bisa 120 hari. Sementara perkara ini untuk di P21 kan itu memakan waktu 224 hari sejak penetapan tersangka. Bayangkan kalau penyidik melakukan penahanan dari awal, maka demi hukum mereka harus bebas. Pertanyaan kita, kenapa penyidik tidak melakukan penangkapan dari awal dan penahanan dari awal? Saya setuju dengan apa yang disampaikan Prof. Suparji bahwa ini lebih kepada pertimbangan terhadap kekuatan pembuktian. Karena saat itu penyidik masih ragu apakah dalam tenggang waktu sebelum 120 hari akan di P21 kan tidak oleh penuntut umum. Pertimbangannya lebih kepada itu. Jadi bukti-bukti yang awalnya dimiliki oleh penyidik itu, tadi katanya ada 700 alat bukti. Diksi itu salah, KUHP tidak mengenal namanya 700 alat bukti. KUHP itu hanya membagi jenis 5 alat bukti. Di KUHP yang lama dan di KUHP yang baru itu hanya 8 jenis alat bukti. Jadi tidak ada namanya 700 alat bukti. Itu diksi yang salah itu diksi yang tidak sesuai dengan kategori, Bung. Kategori ada 8, tetapi semua unsur alat bukti 700 alat bukti itu bukan alat bukti. Itu semua ada. Alat bukti itu ya cuma bukti surat, bukti saksi,
kemudian keterangan tersangka, kemudian keterangan terdakwa, ahli, dan kemudian adalah petunjuk kalau menggunakan KUHP yang lama. Jadi tidak ada namanya 700 alat bukti. Sementara yang disita oleh Polda Metro Jaya itu 709 barang bukti. Nah, itu melebihi dari 2 Ya, kan? jadi itu bukan alat bukti namanya, itu barang bukti. Anda nggak paham hukum, Anda salah diksi. Jadi gini. Gini, Anda jangan membodohi publik ya, gini. Harus dibedakan apa yang dimaksud dengan barang bukti dan apa yang dimaksud dengan alat bukti. Alat bukti adalah instrumen untuk membuktikan suatu perkara pidana. Makanya kemudian KUHP memberikan 5 kategori alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, kemudian petunjuk dan surat. Ngerti. Di KUHP yang baru kemudian di breakdown lagi lebih luas menjadi 8 alat bukti. Nah, yang disebut barang bukti itu apa? Termasuk punya ijazah Pak Jokowi. Ini kan kita juga bertanya, ijazah disita. Penyitaan berdasarkan pasal 39 KUHP yang lama itu hanya bisa dilakukan terhadap barang bukti yang kategorinya ada 5. Pertama adalah barang hasil kejahatan. Kedua adalah barang yang dilakukan untuk melakukan kejahatan. Terminologi Ketiga, disita barang dari yang siapa? dilakukan untuk membantu Gafur. proses kejahatan. Keempat, barang yang berkaitan dengan kejahatan itu sendiri. Dan kelima adalah barang yang dilakukan untuk menghalang-halangi proses penyidikan. Itu kategori barang bukti. Itu Siapa tetap yang diatur memberi dalam pasal 39 KUHP ijazah yang Pak lama. Jokowi, siapa yang memberi status itu disita? Loh, penyidik sendiri kan yang menyita. Enggak, ya itu kan terminologi Anda. Loh, kok terminologi Bahwa saya? itu dititip, Penyitaan itu disimpan. penyitaan Dititip. itu dilakukan Kalau oleh Polda bukti Metro pelanggaran Jaya pidana, berdasarkan iya. kewenangan yang diberikan pasal 39 Kalau bukti dan pelanggaran pasal pidana, ya 40. disita. Anda bukan orang hukum, jadi Loh, Anda tidak paham bukan hukum orang gitu hukum. loh. Saya orang hukum, tapi Penyitaan saya itu, bukan penyitaan lawyer, ya. itu adalah kewenangan penyidik untuk menyita barang bukti berdasarkan kategori yang Saya diatur dalam tanya, pasal 39 KUHP. yang datang, apakah ijazah itu Bego. diambil oleh penyidik di rumah Pak Jokowi? Dititip, emangnya apaan kepolisian itu pakai tutap titip segala, nanti anak dititip sana. Saya tanya, enggak kan? Loh, Pak Jokowi datang membawa. Anda ngerti nggak penyitaan? Ya, Dan Anda ngerti nggak proses penyitaan? ini kan bukan penyitaan. Loh, disita dong. Bukan, kalau Pak. nggak disita, Makanya maka tidak terminologi pernah Anda gini. menyita itu Kalau tidak itu lahir disita, dari Anda. maka tidak pernah. Terminologi hukumnya sudah disita, On. Ini ada pasal kedua aja. penyitaan. Ijazah Pak Jokowi itu bukan Penyitaan itu ketika mau dilakukan Disimpan proses untuk barang pemeriksaan pembuktian laboratorium nanti forensik, terhadap kasus maka fitnah. harus disita barang Itu bukti. Oke, Barang bukti baik. kalau nggak disita, nggak bisa diproses oleh laboratorium forensik. Terminologi Itu disita kan ketentuan Anda yang hukum. melahirkan Kok itu. Saya coba ke Pak Susi. Bukan, Ini Oh, bukan Anda juga benar dulu, alat Anda bukti Tapi yang penyidik ada. nggak pernah Sebentar. Baik. men-step. Sebentar sebelum ke Pak Susno ini ya. Oh, On nih orang nih. Ih, termul amit-amit. Itu bukan disita katanya, itu dititipkan. Ya apa? Ini adalah salah satu barang bukti. Barang bukti. Kalau misalkan nanti di antara yang salah satunya barang bukti itu kan ada saksi tuh, keterangan tersangka, ya saksi atau keterangan. Masa bisa dititipkan juga? Karena status di hadapan hukumnya sama. Masa dititipkan juga di kepolisian, Pak? Ini istri saya, tolonglah ya, nanti bakal jadi saksi di persidangan, saya titipkan ke kepolisian. Karena statusnya sama tuh sebagai barang bukti. Ya, atau bukti yang bisa dijadikan bukti di persidangan. Bukan, itu mah disita, On. Bukan dititipkan. Kagak ada dititipkan itu. Dititipkan. Itu kan terminologi Anda yang bikin. Bukan, itu terminologi hukum. Saat ini adalah sebuah katakanlah sebuah tindak pidana yang which happens to be di sini adalah delik aduan. Meskipun delik aduan sama namanya itu tindak pidana. Berarti kepolisian nanti yang mencari unsur-unsurnya itu. Nah, tatkala unsurnya sudah ditemukan oleh penyidik, maka mereka mencari menguatkan bukti-buktinya agar kejaksaan mereka merasa teryakinkan oleh pekerjaan siapa? Penyidik itu sendiri. Makanya diambillah oleh penyidik tuh si ijazahnya Joko Widodo, itu pun kalau memang normal. Kalau memang ini dititipkan, berarti ya kalau dititipkan nih bahasanya bukan atas keinginannya penyidik. Berarti kan ada kong kali kong nih antara si Jokowi dan penyidik yang harusnya tidak boleh, karena harusnya penyidik itu independen di sini. Karena kan ini masalahnya pidana bukan perdata. Masa penyidik udah kayak pengacara pribadinya Jokowi, kan nggak boleh itu. Kecuali kalau tadi memang dikatakan ini memang dititipkan oleh Joko Widodo, berarti ada pelanggaran hukum di sini. Masa dititipkannya nggak boleh lah dititipkan. Kalau dititipkan, ini ada kemungkinan. Apa kemungkinannya itu? Ingin menghindari permintaan dihadirkannya ijazah oleh sidang CLS yang kemarin itu. Itu ada kemungkinannya itu. Ya, jadi kalau misalkan bahasa dititipkan, tidak, secara bahasa hukum itu tetap disita secara bahasa hukum. Tapi kalau pemindahan ijazah dari tangan Jokowi kepada penyidik memang diinisiasi oleh
Jokowi dan itu memang mungkin terbuka dari mulutnya orang tadi entah siapa namanya, berarti di situ ada pelanggaran di dalam proses penyidikan itu sendiri dan sudah terjadi terbukti dengan omongan orang itu bahwa di antara Jokowi dengan penyidik ada kong kali kong di belakangnya, padahal yang itu mana itu nggak boleh karena itu kan proses pidana. Dodol ya, karena saya yang dodol itu ya dari Garut, kok malah dia. Aduh, udah selesai itu ya. Dan tadi bahasa bagus sekali, kenapa tidak dari dulu? Ya itu tadi, kalau dari dulu bisa jadi sekarang konstitusi sudah bebas. Karena kekuatan pembuktiannya susah. Itu kalau kita mau melihat ini proses berjalan bisnis as usual. Kalau kita melihat ini sebagai upaya politik dari Joko Widodo, maka yang terjadi bukan itu. Ya, dan pemerintah misalkan apa? Ya, mengungkap ini nanti untuk pengalihan isu yang lebih hangat. Dan itu bisa juga dilihat seperti itu karena memang kebetulan sekali ini permasalahannya dengan rame-ramenya para mahasiswa demo dan langsung zap berhenti, susah lagi nanti algoritma naik. Ya, masalah Tio dan kawan-kawan itu. Baik, kita dengarkan sedikit lagi Pak Susno Duaji. Pak Disita, Susno, saya- dengan alat bukti yang ada, Kalau bagaimana tidak pernah membuatnya? disita maka tidak keluar hasil laboratorium forensik. Oke, Ya, sebentar. betul. Karena udah Sebentar. keluar laboratorium forensik, mekanismenya sudah Baik, diminta. baik, sebentar. Anda baca. Baik, saya coba ke Terminologi Pak Anda Susno. sendiri Dengan alat bukti Saya yang ada, tidak bagaimana memihak membuatnya siapapun terang? ya. Saya hanya berdasarkan Gak apa-apa juga, pengalaman bagian saya pihak juga gak sebagai apa-apa. penyidik dan berdasarkan hukum. Saya nggak Oke. bela Pak Jokowi, nggak bela Pak Roy, semua saya kenal, semua teman. Ya. Oke. Tapi secara hukum penyitaan itu tidak harus diambil di rumah. Bisa saja pada waktu seseorang datang ke kantor Ya. polisi, Menyerahkan. kemudian menyerahkan, langsung dibuat surat penyitaan. Karena diambil terlebih dahulu, maka izin persetujuan pengadilan atau penetapan pengadilan kemudian menyusul. Nah, baru setelah disita, Forensik. kalau sudah masuk tahap penyidikan, baru sah dia masuk lapor untuk diperiksa. Dan pemeriksaan hasil lapor dibuat berita acara pro justisia. Gitu. Jadi clear ya Pak Baik, Katari. itu kan udah jelas kan bodohnya orang tadi. Meskipun itu diserahkan, itu tetap namanya penyitaan. Ini mah termul mah bodohnya luar biasa. Ya, termul itu. Ih, amit. Makanya ternak-ternaknya Oon juga. Ternak-ternaknya Oon. Hanya karena si ijazah itu diserahkan oleh Jokowi, itu dikatakan bukan penyitaan. Ya penyitaan lah, sama terminologinya itu. Oon. Tarigan ya, yang saya sampaikan tadi clear. Satu lagi Pak Tarigan, saya mau sampaikan apa yang disampaikan oleh Bang Rifai. Hari ini tidak ada proses penggeledahan. Ya, tidak ada penggeledahan dan tidak ada penyitaan barang bukti baru, tidak ada. Penggeledahan yang tadi saya maksud adalah surat untuk izin masuk rumah seseorang. Jadi penyidik meminta izin dari penetapan pengadilan negeri supaya masuk ke rumah seseorang. Nama suratnya adalah proses surat persetujuan penggeledahan. Kan kita nggak mengenal di dalam istilah hukum acara pidana adalah surat masuk izin ke rumah orang, nggak ada itu. Makanya kemudian yang dipakai oleh penyidik adalah izin masuk dengan nama suratnya adalah surat penetapan izin penggeledahan. Tetapi dalam proses penangkapan tadi tidak ada barang bukti apapun yang disita oleh penyidik Polda Metro Jaya, tidak ada juga proses penggeledahan. Hanya yang dilakukan adalah proses penangkapan. Jadi tidak ada bukti-bukti baru lagi, itu satu hal. Hal yang kedua adalah kami melihatnya begini. Ini adalah taktik di ujung proses penyidikan yang mau selesai. Ya, hari ini kan hari Jumat, besok hari Sabtu, besoknya lagi hari Minggu. Senin baru kemudian diserahkan tahap 2. Saya tadi challenge penyidik Polda Metro Jaya. Kalau Anda mau melakukan penangkapan dan penahanan ini mungkin tidak hari Jumat, Anda serahkan hari Senin, Anda misalnya lakukan pada hari Rabu atau hari Selasa, maka saya pastikan kami akan menempuh upaya pra-peradilan. Karena begitu hari Senin diserahkan tersangka dan barang bukti, kewenangan itu sudah berpindah Oke. kepada penuntut umum. Sehingga secara hukum acara pidana, kami tidak bisa lagi punya legal standing untuk mengajukan Oke. pra-peradilan kepada Baik. penyidik. Oke. Jadi ini lebih kepada taktik penyidik untuk mengakali Oke, proses hukum terlalu ini. banyak pertanyaan penangkapan Tifa dan juga Roy. Ada apa? Kenapa sampai orang bertanya-tanya? Nanti dijawab kami segera kembali saudara. Tetap di Bola Liar. Baik, nah ini yang saya maksud. Ada kemungkinan pelanggaran hukum dari penyidik. Jadi kan sebetulnya seluruh proses yang terjadi itu kan harus ada surat menyuratnya tuh. Ya, ini kan bukan rumah makan yang kamu bisa
tinggal tunjuk memerintah tanpa surat perintah kan tidak bisa. Jadi semua proses dari awal sampai akhir. Kalau memang misalkan kepolisian itu konsisten atas perkataan mereka bahwa ini transparan, presisi dan lain sebagainya, maka seluruh proses ini harus tersedia dan dia harus bisa dipinta oleh pihak yang sedang bertikai. Di antaranya siapa? Lawyernya Mas Roy dan Dr. Tifa di antaranya. Nah, ini ya ada satu proses yang mungkin ada pelanggaran hukum di situ, yaitu proses penangkapannya Roy Suryo. Kenapa? Karena itu dilakukan di rumahnya dan katanya sampai masuk ke dalam rumahnya. Karena di dalam prosesnya seharusnya para penyidik itu memiliki yang namanya surat penetapan penggeledahan dari pengadilan negeri. Kalau memang itu ada penggeledahan. Jadi kalau misalkan ada kepentingan untuk masuk ke rumahnya, kepentingan untuk apa? Karena ini permasalahan bukan permasalahan kriminal murni. Ini aduan. Ini ada kemungkinan saya katakan, saya tidak tahu detail-detailnya bagaimana, seharusnya sudah ada aturannya. Jadi apabila ini yang seharusnya mendapatkan dulu surat dari satu instansi tertentu, dalam hal ini misalkan pengadilan negeri, untuk masuk ke dalam rumah orang, maka itu harus dicek apakah ada atau tidak. Jika tidak ada, maka itu sudah terjadi apa? Tindak kriminal itu sendiri yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku membasmi tindak kriminal, yaitu kepolisian. Apa tindak kriminalnya? Trespassing. Masuk orang tanpa izin. Begitu. Ya. Kemudian tadi disinggung ini mungkin taktik. Ya. Ya, nggak tahu kalau itu ya. Mungkin saja. Ya mungkin Pak Abdul Ghafur Sangaji melihat seperti itu, dan mungkin saja, dan mudah-mudahan tidak ada pra peradilan. Begitu ya. Cuman ini biar mereka nggak pra peradilan. Kalau saya mah tidak melihat begitu, karena mereka dari awal pengennya pra peradilan. Maka kita lihat hari Senin besok nih apa yang akan terjadi. Apakah pelimpahan langsung sehingga nanti permintaan penangguhan penahanan itu diajukan kepada kejaksaan, atau bakal dilama-lama dulu nih sehingga nanti permintaan penangguhan penahanan itu diberikannya kepada kepolisian. Kita lihat besok itu ya. Ini Pak Huzidudin sebentar saja. Nah, Senin kami akan mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sehubungan dengan ada dua hal ya. Pertama, tahap dua itu pelimpahan tersangka juga berkas-berkasnya. Yang kedua, kami mencoba untuk ikhtiar mengajukan permohonan penangguhan. Dan dalam rentan ini kami sudah konsolidasi dengan sejumlah tokoh untuk memberikan jaminan. Di antaranya ada Pak Sunarko, Majen TNI Purnawirawan, ada Pak Ukur Seno, Komjen Pol Purnawirawan. Ada juga Pak Din Samsudin sudah mengirimkan jaminannya. Nanti kami tinggal mengkompilasi. Terakhir sudah ada kira-kira 50-an jaminan dari tokoh-tokoh untuk memberikan dukungan kepada Pak Roy Suryo dan kepada penegak hukum bahwa Pak Roy Suryo, Dr. Tifa itu akan kooperatif menjalani proses, jadi tidak perlulah dilakukan penahanan. Apalagi sekali lagi, penahanan ini tidak relevan ketika ada Sylvester Matutina dari kubu saudara Joko Widodo yang sudah inkrah tetapi tidak pernah dilakukan upaya paksa. Jangankan dilakukan penangkapan dan penahanan, diburu pun sampai hari ini tidak kita ketahui apakah seorang Sylvester Matutina itu diambil upaya paksa. Dan besok di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, institusi yang sama yang harusnya mengeksekusi Sylvester Matutina, semestinya tugas jaksa yang pertama adalah justru mengeksekusi putusan, bukan memaksakan seorang yang masih status tersangka untuk ditahan. Karena itu kami akan konsolidasi dengan tokoh-tokoh agar tokoh-tokoh ini memberikan jaminan dan ada agar keyakinan dari pihak kejaksaan untuk tidak melakukan penahanan. Karena ini kan penahanannya sebenarnya dari kepolisian yang belum ke tahap jaksa. Maka setelah pelimpahan kami akan minta ada jaksa dengan memberikan jaminan tidak perlulah. Kalau untuk ke persidangan kita siap bertarung. Saya siap ketemu dengan saudara Jokowi dan saya akan pertanyakan seluruh dokumen yang berkaitan dengan saudara Joko Widodo dari SD, SMP, SMA, bahkan S1, dan saya akan merepetisi apa yang dulu saya persoalkan di Pengadilan Negeri Surakarta saat mengadili Bambang Tri dan Gus Dur yang saat itu saudara Joko Widodo tidak pernah hadir, bahkan ijazah aslinya yang katanya ada tidak pernah dihadirkan. Oke, sudah ya, itu selesai. Baik. Saya tidak akan ada penutup ya, kesimpulan karena waktunya sudah habis. Mudah-mudahan termul cepat habis dari muka bumi ini, dan untuk Anda yang bukan termul, wallahu taala a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.